Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Kemarin saya tuh menonton videonya Hanif Alatos. Ini nih, kalau kita menonton video dia saat berbicara soal guru gembul, itu terlihat kok dia tidak merasa kalah, tuh tidak. Dia tidak merasa, dia mengingkari kekalahan orang-orang yang di sana saat guru gembul diberi ruang di kantornya Robitoh Alawiyah. Dan nalar orang udah tahu gitu loh, di situ seberapa atau sebenarnya persentase guru gembul itu menang dan berapa persentase Wafi dan yang lainnya itu entah itu kalah atau menang. Tetap terlihat gitu loh, yang menang ya guru gembul itu kalau menggunakan dengan nalar yang tepat. Tetapi dalam videonya Hanif itu seakan-akan memframing bahwa guru gembul itu liberal. Gak usah jauh-jauh lah, Gus Dur saja dulu ya, di stigma liberal. Gus Mus banyak, bahkan ibaratnya ulama-ulama topnya NU itu banyak yang di stigma liberal. Hebat ya, ada orang stigma liberal sampai sekarang orang yang berziarah ke makamnya Gus Dur itu tidak terhingga. Setiap bulan itu hasilnya itu saja miliaran. Itu tidak ada yang meminta, itu tidak dibuat-buat, memang itu asli makamnya Gus Dur. Di stigma mereka liberal saja seperti itu gitu loh. Bahkan makamnya leluhur mereka itu nggak ada apa-apanya dengan pengunjungnya makamnya Gus Dur, tidak ada apa-apanya. Bahkan makamnya Gus Dur seakan-akan siapa tahu wali ke-10 kan begitu, kelanjutan dari Wali Songo kan seperti itu. Ya itu ya terserah mulutnya mereka lah, memang mereka sukanya begitu, tidak mau menerima kekalahan. Di situ terlihat siapa yang paling akademik, siapa yang paling daya nalarnya kuat, siapa yang paling cerdas, terlihat di situ. Siapa yang jumud, siapa yang tidak, terlihat. Siapa yang pandangannya luas, siapa yang pandangannya nggak luas, terlihat juga. Jadi kalau misalnya Hanif berkata semacam itu, memframing seakan-akan guru gembul itu liberal kayak apa kayak, ya itu terserah dia lah gitu. Dari dulu mereka kan juga seperti itu. Kalau kita hitung itu berapa ulama NU yang di stigma liberal oleh mereka, apalagi Pak Rizik itu berapa ulama NU yang di stigma liberal. Bahkan anaknya Mbah Mun juga itu, anaknya Mbah Mun kan bagian dari mereka. Itu membuat buku seperti apa soal Islam liberal. Tetapi yang membuktikan ini kan masa, zaman. Siapa yang lebih islami, siapa yang lebih bisa diterima orang, siapa yang lebih teduh, siapa yang lebih sangat-sangat meng-Indonesia, siapa yang lebih, pokoknya yang lebih-lebih itu siapa, orang bisa melihat dan menilai. Nah ini ada ucapan apa ya, bisa dibilang kritikan tajam dari Said Qori terhadap Hanif. Ya kalau Said Qori ya cara bicaranya begitu gitu loh. Tentu dia punya pandangan tersendiri. Ya biasalah dengan jok-joknya kata yang agak-agak melebar, agak-agak liar dikit gitu. Ini dia videonya. Hanif Alatos itu bodoh karena kebanyakan ceramah nggak jelas, ya. Dia nggak memahami yang namanya keyakinan, iman, ya. Itu tasdikun bil qalbi wa amalul bil jawari. Itu iman kan? Ma makna iman? Apa arti iman? Iman tasdik. Tasdik itu apa? I'tiqad. I'tiqad yang jazam bahwa Allah wahdaniyah, Muhammad Rasulullah, kan begitu. Maka arkanul iman itu kan 6 perkara. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita belajar mantik, ada kenalkah kamu dengan istilah maujud pada dzin, tidak maujud pada kharid? Maujud pada kharid juga maujud pada dzin. Pernah dengar nggak istilah itu? Artinya wujud Allah, saya tanya. Wujud Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sifatul hal kan? Ya, dalam kitab Kifatul Awam. Lanjutkan ya, lanjutkan. Baik. Ya, sifatul hal itu apa sih? Ya. Sesuatu yang maujud, yang dia adanya di antara ada dan tiada. Keberadaannya tidak sampai kepada musyahadah, ketiadaannya tidak sampai pada ketiadaan sama sekali. Itu adamul mahdhah. Artinya wujud itu wujud Allah Ta'ala itu disebut dengan maujud fi dhihni laisa maujud fil kharid. Maknanya apa? Dapat diterima akal wujudnya Allah, namun tidak dapat dibuktikan panca indera. Maka pembuktian secara panca indera itu namanya ilmiah.
Gitu Bang Hanif. Gitu. Mantap, keren. Betul, sepakat. Luar biasa. Lanjut, Said Qori. Iya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada baik dan buruk dari Allah. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah itu ilmiah karena bisa dibuktikan dengan panca indera keberadaan firman yang dituliskan daripada Al-Ajali. Tapi proses wujudnya firman yang turun kepada Nabi Muhammad bila harfin wala sautin wala irabin itu tidak ilmiah. Tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, tapi bisa dipahami dengan akal, gitu loh. Jangan sedikit-dikit orang dikata liberal, Jangan sedikit-dikit orang dikata liberal, giliran dia dikata komunis marah pemikirannya, gitu loh. Uji dulu kemampuan Anda. Kalau Anda tidak cocok dengan guru gembul, datangin guru gembul, debat sama guru gembul. Iya. Gitu. Kemarin nggak ngadapin iya, giliran udah kelar framing, padahal udah kalah debat, udah kalah di Robito. Wow, dipermalukan, ditelanjangi mereka di Robito itu. Iya. Gus Wapi aja nggak mengeluarkan statement setelah debat. Dia mau debat, mau dibantah, udah dibantah itu langsung hostnya bilang, aduh udah katanya, diambil mic-nya karena nggak logika yang disampaikan. Jadi teman-teman, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh guru gembul, saya pandang bukan dia melemahkan, tidak mempercayai ilmu nasab. Bodoh cara memahaminya. Dia tidak bisa meyakini, ya menyatakan ilmiah terkait keabsahan nasab alwi. Yang 500 tahun terputus karena itu, ya? nasab alwi tidak bisa dibuktikan bukan saja dengan panca indera, tapi dengan jejak historikalnya nggak bisa dibuktikan. Lalu ilmiahnya dari mana? Sementara judul menyatakan kajian ilmiah keabsahan nasab alwi, judulnya itu berarti secara judul sudah menetapkan bahwa nasab alwi sudah absah, sudah sahih, gitu loh. Ternyata dia menyebutkan nama saya. Ingat nggak waktu diskusi di Kesultanan Banten dengan Qori, kata dia, dengan Pak Qori. Iya. Yang diajukan oleh Pak Qori adalah kitab sejaman. Kalian berputar-putar debat masalah kitab sejaman. Artinya secara ilmiah memverifikasi seseorang, keberadaan seseorang secara jejak historikalnya mesti ada informasinya. Saya contoh sekarang. Kalian ini percaya nggak bahwa Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah? Percaya. Bagaimana kalian bisa percaya wong Sayyidah Fatimah adanya di abad 10 Hijri? Ada. Sementara kita hari ini ada abad ke-15 Hijri. Ada informasi dari kitab-kitab berdasarkan jejak historikal. Jejak historikal itu bagaimana kita tahunya jejak historikal? Ada orang yang meriwayatkan orang itu menulis tentang Sayyidah Fatimah adalah anaknya daripada Rasulullah yang disebut dengan khabar. Betul tidak? Betul. Lalu khabar itu didapat dari telinga ke telinga dari orang-orang, kemudian supaya tidak lupa dan tidak hilang informasi dicatat menjadi hadis, kitab hadis. Betul tidak? Ya, betul. Hadis mutawatir malah. Kitab hadis itu diriwayatkan oleh orang yang banyak sehingga jadi derajat mutawatir, maka dapat dijadikan ijma bahwa Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Begitu loh jejak digitalnya. Takbir. Lo kalau tidak ada jejak digital, bagaimana kita tahu Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah? Lewat mimpi. Hebat kali lah engkau. Ya itu kan Balawi itu kan mereka dapat mimpi, melalui mimpi. Tapi gini, saya Tengku Qori, Hanif Al-Atos mengatakan itu Rizky Syihab dan Ustadz Wabi itu membiarkan Guru Gembul menyampaikan sampai sedemikian rupa. Kata Hanif Al-Atos ingin menelaah sampai di mana keliberalan daripada Guru Gembul. Itu pernyataan Hanif Al-Atos di sebuah channel YouTube-nya. Iya, suruh berak aja dulu kali orang kayak gitu, Bang. Yang namanya hanya kebenaran. untuk menutupi malu.
Iya, kalau cuma makanya Kiai Iman nggak mau datang diskusi sama mereka karena udah tahu kredibilitas jejak digital mereka. Mereka itu hanya membuat satu statement untuk menjadikan framing, kesannya ingin cari kesalahan lidah orang itu di mana, kepleset gitu loh. Begitu lidahnya kepleset langsung di framing kesalahan gitu loh. Itulah kerja mereka. Maka nggak usah lagi diskusi sama mereka. Sekarang kita dakwahkan kepada masyarakat bahwa nasabah alawi itu palsu. Kalau ada yang persekusi, lawan kali ini. Tahlil. La ilaha illallah. Masya Allah. Pokoknya nasab baik ke zuriyah Rasul, menjadi zuriyah Rasulullah itu nasabnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Masya Allah. Biasa ya, ternyata luar biasa. Kok saya mau nanya lagi nih. Ya. Nah, itu ada sebuah kalam yang syarifun jahilun afdalu min sab'inal ulama. Itu Tenggokori itu kalam dari seorang ulama atau dari Habib kalangan mereka atau bagaimana itu Tenggokori? Mau dijelaskan? Terserah mau dari ulama kayak mau dari apa, itu pemahaman Rafidi itu. Ya. Iya. Bang, di dalam Al-Quran disebutkan bang, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada nggak di dalam Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil habaibu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sepak keluar ibarat itu bang. Mau aja kena tipu sama rombongan Rafidi kamu. Mereka kaum Rafidi bang, ketika kita nggak percaya bahwa Habib ini juriat Nabi, kita disebut oleh mereka nasibi. Jelas tidak? Iya. Nasibi itu kan setara dengan Wahabi ya, saya Tenggokori ya. Lebih parah bang. Lebih parah ya. Wahabi masih percaya bahwa Nabi punya zuriat kan? Tapi Said Al-Badri, kalau Nasibi, ente tahu nggak? Nasibi itu dia tidak mempercaya bahwa Sayyidah Fatimah itu punya keturunan. Jadi Hasan Husain bukan cucu Nabi, cucunya Ali. Itu Nasibi. Oh Nasibi ya. Oh ya. Kalau rombongan Wahabi ya masih mengakui bahwa Sayyidah Fatimah punya anak Hasan Husain dan Hasan Husain termasuk cucunya Nabi, masih akuin dia. Ya. Saya mau nanya lagi, saya Tenggokori nih. Ya. Jadi kan dari Bani Alawi kan sering menyampaikan khurafat. Salah satu khurafatnya adalah bahwa Fatih Muqaddam ini mi'raj satu hari itu 70 kali berjumpa dengan Allah ya. Nah kemudian ada yang mengingkari karomah tersebut. Nah setelah diingkari, virallah di media sosial. Kemudian Hanif Al-Attas menanggapi bahwa karomah, siapapun yang mengingkari karomah maka dia kaum daripada Mu'tazilah. Bagaimana tanggapan saya Tenggokori terhadap pernyataan atau tuduhan daripada Hanif Al-Attas bahwa mengingkari karomah dari kalangan mereka dalam Mu'tazilah? Silakan. Mengingkari karomah yang mustahil syar'i itu wajib, dan mengakui karomah yang mustahil syar'i itu dhalalah, sesat, dan wajib untuk dihancurkan. Wong Nabi Mi'raj aja ke Sidratul Muntaha dengan memakai burak, ikhtilaf bainal ulama. Kenapa Anda bisa menerima amul pakih 70 kali dianggap ijma'? Bahlul betul. Yang orang yang menolak Mi'raj Nabi ya dengan berdasarkan dalil dan hujjah ya itu dianggap sesat, belum murtad, kecuali orang yang menganggap Nabi Mi'raj dia nggak percaya dengan tidak ada pengetahuan, itu murtad.
Sementara Amul Faqih Muqaddam terbang ke langit 70 kali dalam setiap malam tidak melalui burak. Hebat mana dia dengan Nabi? Maka ini mustahil syar'i gitu loh. Kalau mereka mengolah dengan mengatakan mi'rajul al-ibadatu mi'rajul muslimin, itu gak usah bicara itu. Banyakkan kita mi'raj kalau cuma 70 kali dalam semalam. Apa hebatnya Amul Faqih? Saya kasih tahu informasi yang syura wal istifadah berdasarkan intip-intip oleh murid terhadap guru. Ya, mama gelar dalam setiap malam itu sholat 500 rakaat di malam hari. 500 rakaat beliau sholat. Oleh santri dia ngintip sampai tidur, bangun lagi dia ngintip. Syekh tuan guru mama gelar masih dalam sholat di waktu malam. Paham ya? Berarti hebat lagi Imam Mama Gelar daripada Amul Faqih Muqaddam. Solatnya dalam setiap malam, mi'rajnya 500 kali dalam setiap malam. Apa hebatnya Amul Faqih kalau cuma 70 kali dalam semalam? Jelas nggak kira-kira? Jelas. Lalu kalau itu maknanya ibadah. Iya. Lalu bagaimana dengan tuduhan Mu'tazilahnya itu, saya Tengku? Mu'tazilah menolak karomah mutlakkan, baik apalagi yang mukhaliful syar'i. Yang tidak mukhalif syar'i aja ditolak sama Mu'tazilah. Nah itulah yang dikatakan bisa riddah, bisa murtad oleh ulama bagi orang-orang yang menolak karomahnya para aulia. Jadi karomahnya yang boleh, yang wajib ditolak adalah karomah yang menyalahi kaidah syar'i dan menjatuhkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Karena dasar daripada karomah tidak boleh melebihi mukjizat ya kayak dulu. Nah, iya. Kalau Nabi Muhammad seumur hidup sekali itu pun ikhtilaf,